Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media kamu, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. 5. Kami bertemu seekor monyet. Carter. Sekarang giliran Carter lagi. Maaf, kami harus mematikan tip sementara karena kami sedang diikuti oleh kita akan sampai ke bagian itu nanti. Sadie sedang memberitahumu bagaimana kami meninggalkan London kan? Jadi kami mengikuti Amos menuju perahu aneh yang sedang berlabuh di dermaga. Aku mengepit tas kerja ayah di bawah lenganku. Aku masih tak percaya kalau dia telah pergi. Aku merasa bersalah meninggalkan London tanpanya. Tapi Amos benar tentang satu hal. Tapi saat ini kami tidak bisa menolong ayah. Aku tidak mempercayai Amos. Tapi aku rasa jika aku ingin mengetahui apa yang terjadi kepada ayah, aku harus pergi bersamanya. Tampaknya dia satu-satunya orang yang tahu semuanya. Amos melangkah ke atas perahu jerami itu. Sadie melompat setelahnya, tapi aku sempat ragu-ragu. Aku pernah melihat perahu-perahu seperti ini di Sungai Nil sebelumnya, dan sepertinya mereka tak begitu kokoh. Pada dasarnya, perahu itu terbuat dari gulungan serat tumbuhan yang dianyam bersama seperti sebuah permadani besar yang mengambang. Menurutku, obor di bagian depan bukanlah ide yang bagus, karena jika tidak tenggelam, kami bisa saja terbakar. Di belakang kemudi, perahu diawaki oleh seorang pria kecil yang mengenakan jas hujan hitam dan topi milik Amos. Topi itu didorong ke depan sehingga aku tak bisa melihat wajahnya. Tangan dan kakinya tersembunyi di balik lipatan jas hujan. Bagaimana caranya benda ini bergerak? Tanyaku kepada Amos. Benda ini tidak punya layar. Percayalah kepadaku, Amos mengulurkan tangannya. Malam itu begitu dingin, tapi ketika aku melangkah menaiki perahu, tiba-tiba aku merasa lebih hangat. Seakan-akan obor itu membuat pendar pelindung di atas kami. Di tengah perahu ada sebuah gubuk yang terbuat dari tikar yang dianyam. Dari lengan Sadie, Muffin mengendus gubuk itu dan menggeram. Duduklah di dalam, Amos menyarankan. Perjalanan ini akan sedikit berat. Aku akan berdiri saja, terima kasih. Sadie mengangguk kepada pria kecil di belakang. Siapa nahkodamu? Amos bertingkah seakan-akan dia tidak mendengar pertanyaan itu. Pegangan, kata dia, mengangguk ke arah sang pengemudi dan perahu itu pun meluncur ke depan. Perasaanku saat itu begitu sulit untuk dijelaskan. Tahu kan perasaan geli di perut ketika kau naik roller coaster dan roller coaster itu sedang meluncur ke bawah. Rasanya seperti itu. Bedanya kami sedang tidak meluncur ke bawah. Dan perasaan itu tidak kunjung hilang. Perahu itu bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Lampu-lampu kota menjadi kabur. Kemudian kami tertelan oleh sebuah kabut tebal. Suara-suara aneh menggema di kegelapan, merayap dan mendesis. Jeritan di kejauhan, suara berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Perasaan geli berubah menjadi mual. Suara-suara itu semakin keras sampai aku sendiri pun hampir menjerit. Lalu tiba-tiba perahu itu melambat. Suara-suara berhenti dan kabut pun hilang. Lampu-lampu kota kembali terlihat, lebih terang daripada sebelumnya. Di atas kami melintang sebuah jembatan, jauh lebih tinggi dari jembatan manapun dari yang ada di London. Perutku rasanya seperti teraduk-aduk. Di sebelah kiri aku melihat bangunan pencakar langit yang terkenal. Chrysler Building, Enfield State Building, mustahil. Kataku, kita di New York. Sadie terlihat sama bingungnya denganku. Dia masih memeluk Muffin yang mengejamkan matanya. Kucing itu mendengkur. Tidak mungkin, ujar Sadie. Kita baru saja berlayar selama beberapa menit. Namun disinilah kami, berlayar di Driftover, tepat di bawah jembatan William Square. Kami meluncur ke sebuah perberhentian di sebuah dermaga kecil di sisi sungai yang lebih dekat dengan Brooklyn. Di depan kami terbentang sebuah daerah industri dengan tumpukan besi rongsokan dengan peralatan konstruksi tua. Di tengahnya, tepat di tepi sungai, berdiri sebuah gedung pabrik besar yang penuh coretan grafiti. Jendelanya ditutup dengan papan. Itu bukan sebuah rumah, ujar Sadie. Kekuatan nalarnya benar-benar menakjubkan. Coba lihat lagi. Amos menunjuk ke bagian atas bangunan. Bagaimana kau? Aku tergagap. Aku tidak yakin mengapa aku tidak melihatnya sebelumnya. Tapi kini semuanya tampak jelas. Sebuah rumah berlantai 5 bertengker di atap gudang itu. Seperti lapisan lain dari sebuah kue. Engkau tidak mungkin membangun sebuah mansion di atas sana. Ceritanya panjang, ujar Amos. Tapi kita perlu tempat yang agak tersembunyi.
Dan apakah ini sisi timur? Sadie berkata, kau mengatakan sesuatu tentang itu di London. Kakek dan nenekku tinggal di sisi timur. Amos tersenyum. Ya, bagus sekali Sadie. Zaman dulu sisi timur Sungai Nil selalu merupakan sisi yang penuh dengan kehidupan. Sedangkan sisi di mana matahari terbit. Orang mati dikuburkan di sisi barat sungai. Karena itulah sisi barat dianggap sial, bahkan berbahaya untuk tinggal di sana. Tradisi itu masih kuat di antara orang-orang kami. Orang-orang kami, tanyaku, tapi Sadie memotongnya dengan pertanyaan lain. Jadi kau tidak bisa tinggal di Manhattan, tanyanya. Alis Amos berkerut ketika ia menatap ke arah Empire State Building. Manhattan punya masalah lain, dewa-dewa lain. Lebih baik kita tetap berpisah. Yang lain apa? Desak Sadie. Bukan apa-apa, Amos berjalan melewati kami, menuju sang nahkoda. Dia mencabut topi dan jas hujannya, dan tak ada seorang pun di baliknya. Sang nahkoda tidak pernah ada di sana. Amos memakai topi fedoranya, melepat jas hujan di lengannya, kemudian melambai ke arah tangga logam yang menjadi tempat naik dari sisi gudang menuju rumah di atapnya. Selamat mendarat, ujarnya, dan selamat datang di Nome ke-21. Nome? Tanyaku, ketika kami mengikuti Paman Amos menaiki tangga, seperti orang-orang bertubuh mungil itu. Astaga, bukan, ujar Amos. Aku benci, mereka berbau busuk. Tetapi kau tadi bilang Nome, N-O-M-E, seperti sebuah distrik, sebuah wilayah. Istilah ini diambil dari zaman dahulu, ketika Mesir terbagi menjadi 42 provinsi. Sekarang aturan itu sedikit berbeda. Sistem kami telah mendunia. Dunia ini terbagi menjadi 360 nome. Mesir tentu menjadi nome pertama tentu saja, dan New York adalah nome ke-21. Sadie menatapku dan memutar jari di sekitar keningnya. Tidak Sadie, ujar Amos, tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak gila, memang banyak yang perlu kalian pelajari. Kami sampai di puncak tangga, menatap rumah itu. Sulit rasanya untuk memahami apa yang sedang kulihat. Rumah itu paling tidak 15 meter tingginya, dibangun dari tumpukan batu granit yang besar dan jendela-jendela berbingkai baja. Ada hieroglif yang terukir di sekitar jendela dan dindingnya nampak menyala, sehingga tempat itu merupakan sebuah gabungan antara museum modern dan kuil kuno. Namun yang paling aneh adalah jika aku menoleh ke bangunan tersebut seolah-olah menghilang. Aku mencoba melakukan beberapa kali, hanya untuk memastikan. Jika aku melihat rumah itu dari sudut mataku, ia tidak ada di sana. Aku harus berusaha mengatur fokus mataku terhadap bangunan itu, dan hal itu bahkan memerlukan usaha yang besar. Amos berhenti di depan pintu masuk, yang besarnya seperti sebuah pintu garasi. Sebuah kayu persegi yang berat tanpa pegangan atau kunci yang terlihat. Carter, silahkan duluan. Menurutmu bagaimana? Bagus, lagi-lagi misteri. Aku baru saja akan mengusulkan untuk membenturkan kepala Amos ke pintu itu dan melihat bagaimana hasilnya. Namun kemudian aku melihat pintu itu kembali, dan aku memiliki perasaan yang begitu aneh. Aku mengulurkan tangan, perlahan, tanpa menyentuh pintu tersebut. Aku mengangkat tanganku, dan pintu itu pun mengikuti gerakanku dan bergeser ke atas hingga menghilang di langit-langit. Sadie tertegun. Bagaimana? Aku tidak tahu, ujarku sedikit malu. Sensor gerak mungkin. Menarik, Amos terdengar sedikit terganggu, tidak seperti caraku melakukannya, tapi sangat bagus, mengesankan. Terima kasih, kurasa. Sadie mencoba untuk masuk terlebih dahulu. Tapi baru sesaat dia melangkahi ambang pintu, Muffin meraung dan hampir mencakar lengan Sadie ketika ia berusaha membebaskan diri. Sadie tersandung ke belakang. Apa maksudmu, kucing? Oh, tentu saja, ujar Amos. Maafkan aku. Dia meletakkan kepalanya di atas si kucing dan berkata dengan sangat formal. Kau boleh masuk. Kucing ini butuh izin, tanyaku. Kondisi khusus, ujar Amos, yang tidak menjelaskan apa-apa. Dia melangkah ke dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kami mengikuti, dan kali ini Muffin tetap diam. Oh Tuhan, Sadie terengah. Ia menjulurkan lehernya untuk melihat langit-langit, dan kukira permen karetnya akan jatuh dari mulutnya. Ya, ujar Amos, ini adalah aula besar. Aku mengerti kenapa ia menyebutnya seperti itu. Langit-langit yang terbuat dari kayu cedar mengilap itu memiliki tinggi sekitar 4 lantai, ditopang oleh tiang-tiang batu yang berukir dipahat dengan hieroglif. Macam-macam instrumen musik dan senjata Mesir kuno yang aneh menghiasi dinding. Balkon-balkon di lantai 3 memenuhi ruangan itu dengan barisan pintu yang semuanya menghadap ke area utama. Perapiannya cukup besar untuk memarkir mobil di dalamnya, dengan sebuah TV layar plus di atasnya, dengan sofa kulit besar
di kedua sisinya. Di lantai ada karpet kulit ular, tapi panjangnya 12 meter dan lebarnya 4,5 meter, lebih besar daripada ular manapun juga. Di luar melalui dinding kaca, aku bisa melihat teras yang mengelilingi rumah. Ada kolam renang, tempat makan malam, dan api unggun yang menyala. Di ujung aula besar ada pintu ganda yang ditandai dengan mata huruf yang dirantai dengan 6 gembok. Aku bertanya-tanya, apakah yang ada di dalamnya? Namun yang menjadi pusat perhatian kami adalah patung di tengah aula besar. Tingginya 9 meter, terbuat dari marmer hitam. Aku tahu patung itu adalah patung seorang dewa Mesir karena sosoknya memiliki tubuh manusia dan kepala hewan seperti bangau atau angsa dengan leher yang panjang dan paruh sangat panjang. Dewa itu mengenakan pakaian model kuno dengan ikat pinggang, kilt, dan ikat leher. Dia menggenggam pena sastrawan dengan satu tangan dan gulungan naskah yang terbuka di tangan yang lain. Seakan-akan dia baru saja menulis. Hieroglif yang tertulis di sana, sebuah salib melingkar ala Mesir dengan sebuah persegi panjang yang melingkari bagian atasnya. Itu dia, teriak Sadie. Peran. Aku menatapnya tak percaya. Baiklah, bagaimana kau bisa membacanya? Aku tidak tahu, ujarnya. Tapi itu jelas, kan? Bagian kotak di atasnya berbentuk seperti denah sebuah rumah. Bagaimana kau bisa tahu itu? Itu hanya sebuah kotak. Sesungguhnya dia benar. Aku mengenali simbol itu. Dan itu memang gambar sebuah rumah sederhana dan sebuah pintu. Tapi hal itu biasanya tak terlihat jelas bagi banyak orang, terutama bagi orang yang bernama Sadie. Namun dia terlihat sangat yakin. Itu adalah sebuah rumah, tegasnya. Dan gambar yang di bawahnya adalah an untuk kehidupan. Bagus sekali, Sadie. Amos tampak terkesan. Dan ini adalah patung dari satu-satunya dewa yang masih diizinkan berada di rumah kehidupan atau yang biasa disebut Dewan Kehidupan. Dalam situasi normal, apa kau mengenalnya, Carter? Aku pun menyadarinya. Burung itu adalah seekor iblis burung sungai di Mesir. Todd, ujarku. Dewa pengetahuan. Benar, ujar Amos. Kenapa kepalanya berbentuk hewan? Tanya Sadie. Semua dewa Mesir berkepala hewan. Mereka nampak begitu konyol. Biasanya mereka tidak berpenampilan seperti itu, ujar Amos. Tidak di kehidupan nyata. Kehidupan nyata? Tanyaku. Ayolah, kau seolah-olah sudah bertemu mereka secara langsung saja. Ekspresi Amos tidak begitu meyakinkanku. Dia seakan-akan tengah mengingat sesuatu, seakan ingatan itu tidak menyenangkan. Dewa-dewa bisa muncul dalam banyak bentuk, biasanya benar-benar manusia atau benar-benar hewan. Tetapi terkadang dalam sebuah bentuk gabungan seperti ini, mereka adalah kekuatan primitif. Kau tahu, semacam jembatan antara manusia dan alam. Mereka digambarkan dengan kepala binatang untuk menunjukkan bahwa mereka hadir dalam dua dunia yang berbeda secara bersamaan. Apakah kau mengerti? Sama sekali tidak, ujar Sadie. Amos terdengar tidak terkejut. Ya, kita memang harus banyak belajar. Bagaimanapun, dewa di sampingmu, Todd, adalah pendiri Dewan Kehidupan. Dan rumah ini adalah markas regionalnya, atau setidaknya pernah seperti itu. Aku satu-satunya anggota yang tersisa dari Nome ke-21. Atau setidaknya begitu, sampai kalian berdua datang. Tunggu, aku punya banyak sekali pertanyaan, sehingga bingung harus mulai dari mana. Apa itu Dewan Kehidupan? Kenapa Todd adalah satu-satunya dewa yang diizinkan berada di sini? Dan kenapa kau, Carter? Aku mengerti perasaanmu. Amos tersenyum bersimpati. Tetapi hal-hal seperti ini lebih baik dibicarakan pada siang hari. Kalian perlu tidur, dan aku tidak ingin kalian bermimpi buruk. Kau pikir aku bisa tidur? Muffin meregangkan tubuhnya di lengan Sadie dan menguap berlebar. Amos menepuk tangannya. Hufu, aku pikir dia sedang bersin karena Hufu adalah sebuah nama yang aneh. Tapi beberapa saat kemudian, seorang lelaki kecil berbulu emas dengan tinggi sekitar 1 meter dan mengenakan kaos ungu turun meluncur menuruni tangga. Aku butuh sedetik untuk menyadari bahwa yang ia maksud adalah seekor babun yang mengenakan kostum basket Lakers. Babun itu bersalto dan mendarat di depan kami. Dia menunjukkan taringnya dan mengeluarkan suara seperti setengah meraung dan setengah bersendawa. Napasnya seperti berbau Doritos rasa nako. Yang bisa kukatakan hanyalah Lakers adalah tim favoritku. Babun itu menampar kepala dengan kedua tangannya dan bersendawa lagi. Oh, Hufu menyukaimu, ujar Amos. Kalian akan menjadi teman baik. Oh, baiklah, Sadie tampak bingung. Kau punya pelayan seekor monyet, kenapa tidak? Muffin mendengkur dalam pelukan Sadie, seakan babun itu tidak mengganggunya sama sekali. Hufu menggerutu kepadaku. Amos tergerak. Dia ingin bertanding denganmu, Carter, untuk melihat gaya permainanmu.
Aku merasa tersanjung. Ya, tentu. Mungkin besok. Tapi bagaimana kau mengerti, Carter? Aku rasa kau harus membiasakan diri dengan banyak hal, ujar Amos. Tapi kalau kau ingin bertahan dan menyelamatkan ayahmu, kau harus beristirahat. Maaf, ujar Sadie. Apa kau baru saja mengatakan bertahan dan menyelamatkan ayah kami? Apakah artinya itu? Besok, ujar Amos, kita akan memulai orientasi kalian pagi-pagi. Hufu, tolong tunjukkan kamar-kamar mereka. Babun itu menggerutu. Dia berpaling dan tertatih-tatih menaiki tangga. Sayangnya kaos Lacoste itu tidak sepenuhnya menutupi bagian tubuhnya yang berwarna-warni. Kami baru akan mengikuti Hufu ketika Amos berkata, Carter, kembalikan tas kerjanya. Akan lebih baik kalau aku menguncinya di perpustakaan. Aku ragu. Aku hampir melupakan tas di bahuku. Tapi hanya itu benda yang tersisa dari ayahku. Aku bahkan tidak membawa koper kami. Karena semuanya masih terkunci di British Museum. Sejujurnya, aku terkejut ketika polisi tidak mengambil tas kerja ini juga. Tetapi tak seorang pun yang terlihat memperhatikannya. Kau akan mendapatkannya kembali. Amos berjanji kalau sudah waktunya. Dia meminta dengan sopan. Tapi sesuatu di matanya memberitahuku bahwa aku tak punya pilihan. Aku menyerahkan tas itu kepadanya. Amos mengambilnya dengan hati-hati, seakan-akan tas itu dipenuhi dengan bahan peledak. Sampai jumpa besok. Dia berbalik dan melangkah menuju pintu yang dikunci oleh 6 gembok tadi. Gembok itu terbuka dan pintunya bergeser sedikit, sehingga cukup bagi Amos untuk melewatinya tanpa memperlihatkan kepada kami apa yang ada di baliknya. Kemudian gembok-gembok itu terkunci lagi di belakangnya. Aku menatap Sadie, tak yakin apa yang harus kami lakukan. Diam di aula besar ditemani patung Todd yang menakutkan nampaknya bukan hal yang menyenangkan. Jadi kami pun mengikuti Hufu menaiki tangga. Sadie dan aku mendapatkan kamar yang saling terhubung di lantai 3. Dan harus kuakui, kamar-kamar itu jauh lebih keren dari kamar-kamar manapun yang pernah kutinggali sebelumnya. Kamarku punya dapur sendiri, penuh dengan minuman dan camilan favoritku. Dashing Desir. Ampur, tidak Sadie, ini bukan soda untuk orang tua. Diamlah, Speed dan Skibble. Rasanya mustahil bagaimana Amos bisa tahu semua itu. TV, komputer, serta sistem stereonya benar-benar berteknologi tinggi. Kamar mandinya diisi pasta gigi, deodoran, dan peralatan mandi lain dengan merek yang biasa aku pakai. Ranjangnya yang berukuran besar juga begitu menakjubkan, walau bantalnya sedikit aneh. Alih-alih bantal, kain bantalnya berupa penahan kepala yang terbuat dari gading yang pernah kulihat di makam Mesir. Bantal itu dihiasi gambar singa dan tentu saja lebih banyak hieroglif. Kamar itu bahkan memiliki sebuah ruang terbuka yang menghadap ke arah pelabuhan New York. Dengan pemandangan Manhattan dengan patung Liberty di kejauhan, tapi pintu geser dari katanya terkunci. Itu adalah petunjuk pertama bahwa ada sesuatu yang salah. Aku menoleh untuk menanyai Hufu, tapi dia sudah pergi. Pintu kamarku tertutup. Aku mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci. Sebuah suara yang teredam terdengar dari ruangan sebelah. Carter, Sadie, aku coba membuka pintu, menuju kamarnya, tapi pintu itu terkunci juga. Kita adalah tahanan, ujarnya. Apakah kau pikir Amos, bisakah kita mempercayainya? Setelah apa yang kulihat hari ini, aku tidak mempercayai apapun, tapi aku bisa mendengar rasa takut pada suara Sadie. Itu memicu sebuah perasaan yang tidak biasa dalam diriku. Sepertinya aku perlu menenangkannya. Pikiran itu terasa konyol. Sadie selalu terlihat lebih berani daripada aku melakukan apa yang dia inginkan. Tak pernah peduli apa akibatnya. Akulah yang penakut. Namun saat ini aku merasa perlu memainkan peran yang tak pernah kumainkan dalam waktu yang sangat-sangat lama, menjadi seorang kakak. Semuanya akan baik-baik saja. Aku mencoba terdengar percaya diri. Kalau Amos ingin menyakiti kita, dia pasti sudah melakukannya sekarang. Cobalah untuk tidur. Carter, ya, ini sihir bukan? Apa yang terjadi kepada ayah di museum, kapal Amos, rumah ini, semuanya sihir. Kurasa begitu. Aku bisa mendengar desahannya. Bagus, setidaknya aku tidak gila. Tidurlah yang nyenyak, ujarku lembut. Dan aku menyadari aku belum pernah mengucapkan hal itu kepada Sadie sebelumnya, sejak kami tinggal bersama di Los Angeles, ketika ibu masih hidup. Aku rindu ayah, ujarnya. Aku tahu, aku jarang sekali bertemu dengannya, tapi aku rindu dia. Mataku agak berkaca-kaca, tapi aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tak boleh menjadi lemah. Sadie membutuhkanku, ayah membutuhkan kami. Kita akan menemukannya. Aku memberitahunya. Mimpi indah. Aku mendengarkan, tapi satu-satunya suara yang kudengar hanyalah suara Muffin yang mengeong dan berlari berkeliling, menjelajahi rumah barunya. Setidaknya dia tidak terlihat sedih.
Aku bersiap untuk tidur dan merangkak ke atas ranjang. Spraynya nyaman dan hangat, tetapi bantalnya begitu aneh. Bantal itu membuat leherku kram, jadi aku meletakkannya di lantai dan tidur tanpa memakainya. Kesalahan besarku yang pertama. 6. Sarapan dengan seekor buaya. Carter, bagaimana menjelaskannya ya? Ini bukan mimpi buruk, ini jauh lebih nyata dan menakutkan. Saat aku tidur, aku merasakan diriku tak berbobot. Aku melayang, berbalik, dan melihat tubuhku yang sedang tertidur di bawah. Aku akan mati, pikirku. Namun tidak begitu. Aku bukan hantu. Wujud baruku berwarna emas, berkilauan dengan sepasang sayap yang menggantikan tanganku. Aku berubah menjadi semacam burung. Bukan sedih, bukan seekor ayam. Biarkan aku menceritakan bagianku, oke? Aku tahu aku tidak sedang bermimpi karena mimpiku tidak berwarna seperti ini. Aku yakin aku tidak bermimpi karena semua panca indraku tidak akan berfungsi normal. Ruangan ini samar-samar berbau bunga melati. Aku bisa mendengar suara gelembung karbonasi yang meletus-letus dalam kaleng shot yang kubuka di atas meja. Aku bisa merasakan angin dingin terhembus melewati tubuhku dan aku menyadari jendelanya terbuka. Aku tidak ingin pergi, tapi arus yang kuat menarikku keluar ruangan dan aku tak kuasa menolaknya. Aku seperti sehelai daun di tengah badai. Lampu besar rumah itu memudar di bawahku. Bayangan gedung-gedung pencakar langit nampak kabur dan menghilang. Aku melaju, menembus kabut dan kegelapan. Suara-suara aneh berbisik di sekelilingku. Perutku terasa geli, seperti yang kurasakan malam itu di perahu Amos. Kemudian kabut memudar dan aku sudah berada di tempat lain. Aku melayang di sebuah gunung tandus. Jauh di bawahku, titik-titik lampu kota membentang di dasar lembah. Jelas bukan di New York, jelas hari sudah malam, tapi aku tahu aku ada di padang pasir. Angin begitu kering sampai kulit wajahku terasa seperti kertas, dan aku tahu ini tidak masuk akal. Tetapi wajahku terasa seperti wajahku yang biasa, seolah tubuhku bagian itu tidak berubah, menjadi burung. Baik Sadie, panggil aku ayam berkepala Carter. Puas? Pada punggung bukit di bawahku berdiri dua sosok makhluk. Kelihatannya mereka tidak memperhatikanku dan aku menyadari aku tidak lagi berpendar. Bahkan aku terlihat seperti tembus pandang, mengambang di kegelapan. Aku tidak bisa memastikan dua sosok tadi dengan jelas, tapi aku tahu bahwa mereka bukan manusia. Ketika aku berusaha mengamati mereka lebih jelas, aku bisa melihat salah satu di antara mereka berbentuk tubuh pendek, gemuk, dan tidak berbulu. Kulit berlendirnya memantulkan cahaya bintang-bintang, seperti amfibi yang berdiri dengan kaki belakangnya. Yang satunya lagi tinggi dan kurus seperti orang-orangan sawah. Kakinya berupa cakar ayam. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi sepintas wajahnya terlihat merah, lembab, dan ya anggap saja aku senang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di mana dia? Sosok yang mirip katak tadi berkuak-kuak gugup. Dia masih belum menemukan tubuh perantara yang permanen, ujar si lelaki berkaki ayam. Dia hanya bisa muncul sebentar. Kau yakin ini tempatnya? Iya, bodoh. Dia akan segera ke sini. Sosok manusia api muncul di punggung bukit. Kedua makhluk itu menjatuhkan diri ke tanah, menyembah-nyembah, dan aku benar-benar bersyukur karena aku tembus pandang. Tuanku, kata si katak. Bahkan dalam kegelapan, makhluk yang baru datang itu sulit untuk dilihat. Hanya sebuah siluet laki-laki yang berbalut api. Mereka sebut apa tempat ini? Tanya laki-laki tadi. Dan saat dia berbicara, aku tahu pasti dia adalah orang yang menyerang ayahku di British Museum. Rasa takut yang semula kurasakan di museum kembali terasa melumpuhkanku. Aku teringat saat aku mencoba untuk mengambil batu bodoh itu untuk kulempar, tetapi aku bahkan tidak mampu untuk melakukannya. Aku benar-benar mengecewakan ayahku. Tuanku, kata si kaki ayam, gunung ini disebut Camelback dan kota ini disebut Phoenix. Si manusia api tertawa, suaranya mengguntur bagaikan petir. Phoenix, betapa cocoknya. Lembah padang pasir ini benar-benar terasa seperti di rumah. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membersihkan padang pasir ini dari segala bentuk kehidupan. Padang pasir ini harus benar-benar kosong, bukan? Oh tentu, tuanku, si katak setuju. Tapi bagaimana dengan 4 orang lainnya? Yang satu sudah dimakamkan, sahut si manusia api. Yang kedua lemah, dia pasti bisa dimanipulasi dengan mudah. Sisanya tinggal 2, dan mereka akan ditangani secepatnya. Bagaimana? Tanya si katak. Si manusia api bercahaya lebih terang. Kau kecebong kecil yang sangat ingin tahu ya. Dia menunjuk si katak, dan kulit makhluk malang itu mulai beruap. Tidak, si katak bermohon. Tidak,
Aku tidak sanggup melihatnya. Aku tidak ingin menjelaskan hal itu. Tapi jika kalian pernah mendengar apa yang terjadi ketika bocah-bocah nakal menuangkan garam pada siput, kalian akan memiliki gambaran yang cukup baik tentang apa yang terjadi kepada si katak. Dengan cepat tak ada lagi yang tersisa dengan si katak itu. Si kaki ayam melangkah mundur dengan gugup. Aku tak bisa menyalahkannya. Kita akan membangun kuilku di sini, kata si manusia api seolah tak terjadi apa-apa. Gunung ini akan menjadi tempat untuk menyembahku. Ketika hal itu sudah dipenuhi, aku akan memanggil badai terhebat yang pernah ada. Aku akan membersihkan semuanya. Iya tuanku, si kaki ayam cepat-cepat menyetujui. Dan iya, kalau saya boleh menyarankan tuanku untuk meningkatkan kekuatan Anda, makhluk itu membungkuk, bergeser dan bergerak maju seakan ingin berbisik di telinga si manusia api. Tepat pada saat aku mengira si kaki ayam akan berubah menjadi ayam goreng, dia mengatakan sesuatu yang tak bisa kudengar kepada sang manusia api. Dan si manusia api bercahaya lebih terang. Bagus sekali kalau kau bisa melakukan itu. Kau akan kuberi hadiah. Kau tidak? Saya mengerti tuanku. Pergilah, kata si manusia api. Kerahkan pasukan kita. Mulailah dengan melepas makhluk-makhluk berleher panjang itu. Mereka pasti akan menjadi lebih lunak. Tangkap anak-anak itu dan bawa mereka kepadaku, hidup-hidup, sebelum mereka punya waktu untuk mempelajari kekuatan mereka. Jangan kecewakan aku. Tidak akan, Tuan. Phoenix, desah manusia api itu. Aku sangat menyukainya. Dia menyapukan tangannya di sepanjang cakrawala, seolah membayangkan kota itu dalam kobaran api. Aku akan segera bangkit dari abu, dan itu akan menjadi sebuah kado ulang tahun yang indah. Aku terbangun dengan jantung berdebar-debar kembali. Ke tubuhku sendiri aku merasa panas, seolah manusia api itu telah membakarku. Kemudian aku sadari ada seekor kucing di atas dadaku. Muffin menatapku, matanya setengah terpejam. Meong. Bagaimana kau bisa masuk, gumamku? Aku duduk dan untuk sesaat aku tak tahu di mana aku berada. Sebuah hotel di kota lain. Aku hampir saja memanggil ayahku dan kemudian aku ingat kemarin museum sarkofagus. Semua ingatan itu menghantamku dengan keras, membuatku hampir tak bisa bernapas. Berhenti, aku berkata pada diriku sendiri. Kau tak punya waktu untuk berduka dan ini akan terdengar aneh. Tetapi suara di dalam kepalaku hampir terdengar seperti orang yang berbeda. Orang yang lebih tua, lebih kuat. Apakah itu pertanda baik atau aku yang sudah mulai gila? Ingatlah apa yang kau lihat, kata suara itu. Dia mengejarmu, kau harus siap. Aku bergidik. Aku ingin percaya aku baru saja bermimpi buruk. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku telah mengalami terlalu banyak hal aneh kemarin untuk meragukan apa yang baru saja kulihat. Entah bagaimana, aku benar-benar meninggalkan tubuhku saat tidur. Aku pergi ke Phoenix yang beribu-ribu mil jauhnya. Si manusia api ada di sana. Aku tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Tetapi dia berbicara tentang mengirim pasukan untuk menangkap anak-anak itu. Wah, kira-kira siapa ya mereka? Muffin melompat dari tempat tidur dan mengendus-endus bantal gadingku, lalu mendongak dan menatapku seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Kau boleh ambil, kataku padanya. Bantal itu tidak nyaman. Dia menundukkan kepalanya ke bantal itu dan menatapku seolah menyalahkanku. Meow. Terserahlah kucing. Aku bangun dan mandi. Sesaat aku hendak berpakaian, aku mendapati pakaian lamaku telah hilang semalam. Semua yang ada di dalam lemari memang sesuai ukuranku, tetapi jauh berbeda dari yang biasa kukenakan. Celana panjang bertali dan kemeja yang longgar, semuanya terbuat dari kain linen putih polos. Dan jubah untuk cuaca dingin, semacam pakaian telahin para petani Mesir kenakan. Baju-baju itu bukan gayaku sama sekali. Sadie sering berkatakan bahwa selera pakaianku buruk. Dia memprotes karena aku berpakaian seperti pria tua. Kemeja lengan panjang, celana panjang bahan, sepatu pantofel. Oke, mungkin dia benar. Namun inilah sebabnya ayah selalu mewanti-wanti supaya aku berpakaian dengan baik. Aku ingat ketika kali pertama dia menjelaskan hal itu kepadaku. Aku berumur 10 tahun. Kami sedang dalam perjalanan menuju ke Athena. Suhu di luar bandara sekitar 45 derajat Celcius dan aku mengeluh. Ingin mengenakan celana pendek dan kaos. Kenapa aku tidak boleh berpakaian dengan nyaman? Kami tidak pergi ke acara penting hari ini. Itu namanya jalan-jalan. Ayah meletakkan tangannya di bahuku. Carter, kau semakin dewasa. Kau adalah laki-laki Afrika Amerika. Orang-orang akan menilaimu dengan lebih kejam. Jadi kau harus selalu terlihat sempurna. Itu tidak adil, aku bersikeras. Keadilan tidak berarti semua orang mendapat sesuatu yang sama, kata ayah. Keadilan berarti semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan adalah berusaha untuk mewujudkannya sendiri. Kau mengerti? Aku bilang kepadanya bahwa aku tidak mengerti, tetapi tetap saja aku melakukan apa yang dia minta, seperti mempelajari segala sesuatu tentang Mesir, basket, dan musik. Seperti bepergian dengan satu koper, atau berpakaian seperti keinginan ayah. Karena ayah biasanya benar. Sebenarnya aku belum pernah mendapati dia berbuat salah sampai malam di British Museum itu. Bagaimanapun, akhirnya aku memakai baju linen dari lemari itu. Sepatu sandalnya nyaman, walaupun aku ragu mereka bisa dipakai untuk berlari. Pintu kamar Sadie terbuka, tetapi dia tidak ada di sana. Untungnya kamar tidurku tidak terkunci lagi. Muffin menemaniku dan kami berjalan menuruni tangga, melewati banyak kamar tidur kosong di sepanjang jalan. Rumah ini bisa menampung kira-kira 100 orang, tapi sekarang rumah ini terasa kosong dan menyedihkan. Dalam aula besar di bawah, Hufu si babu sedang duduk di atas sofa dengan bola basket di sela-sela kakinya dan sepotong daging aneh di tangannya. Daging itu terlapisi bulu merah muda. Televisi menyiarkan ESN dan Hufu sedang menonton cuplikan dari pertandingan kemarin malam. Hai, sapaku. Walau aku merasa sedikit aneh karena mengajaknya bicara. Lakers menang, Hufu menatapku dan menepuk bola basketnya, seperti ingin bermain. Ada bulu merah muda menggantung di dagunya dan pemandangan itu membuat perutku mual. Ya, kataku, kita akan bermain nanti ya. Aku bisa melihat Sadie dan Amos di teras, menyantap sarapan di samping kolam. Seharusnya di luar sangat dingin, tapi api tumpu menyala dan tak ada satupun Amos atau Sadie yang terlihat kedinginan. Aku menuju ke arah mereka, tapi kemudian tertahan di depan patung Todd. Pada siang hari, patung dewa berkepala burung itu tidak terlihat begitu menyeramkan. Namun tetap saja aku bersumpah bahwa mata manik-maniknya itu mengamatiku dengan penasaran. Apa yang dikatakan manusia api itu tadi malam? Sesuatu yang tentang mengenanggap kami sebelum kami mempelajari kekuatan kami. Kedengarannya konyol, tetapi sesaat aku merasakan sebuah kekuatan. Seperti kemarin malam saat aku membuka pintu hanya dengan mengangkat tanganku. Aku merasa seperti mampu mengangkat apapun, bahkan patung setinggi 9 meter ini jika aku mau. Dan seperti kerasukan, aku melangkah maju. Muffin melengong tak sabar dan menubruk kakiku. Perasaan itu hilang. Kau benar, kataku. Itu ide yang bodoh. Di samping itu, pada saat ini aku bisa mencium bau sarapan, roti Prancis, daging asap, dan coklat panas. Dan aku tak bisa menyalahkan Muffin jika dia terburu-buru. Aku mengikutinya ke teras. Nah, Carter, selamat Natal. Anakku, kemarilah. Lama sekali, gerutu Sadie. Aku sudah bangun dari tadi. Namun dia menatap mataku sejenak. Sepertinya dia sedang memikirkan hal yang sama denganku. Natal. Kami tidak pernah menghabiskan pagi pada hari Natal bersama-sama sejak ibuku meninggal. Aku bertanya-tanya, apakah Sadie masih ingat bagaimana dulu kami membuat dekorasi mata dewa dengan benang dan tongkat es loli? Amos menuang secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Pakaiannya sama dengan yang dipakainya kemarin, dan aku harus mengakui bahwa pria ini punya gaya. Setelannya dijahit tangan dan terbuat dari wol biru. Dia memakai topi fedora yang serasi, dan rambutnya dijalin dengan batu lapis lazuli berwarna biru kelabu, salah satu bebatuan Mesir yang digunakan untuk perhiasan. Bahkan kacamatanya pun serasi. Lensa bulatnya berwarna biru dan sebuah saxophone bersandar di api unggun. Dan aku bisa membayangkan dia memainkannya di sini, bersenandung. Sedangkan Sadie menggunakan piyama linen putih sepertiku, tapi entah bagaimana dia masih bisa memakai combat bootnya. Mungkin dia tidur sambil mengenakannya. Dia terlihat menggelikan dengan rambut bersemburat merah dengan pakaian itu. Tapi karena aku tidak mengenakan pakaian yang lebih baik, aku tidak bisa mengejeknya. Amos, panggilku. Kau tidak punya peliharaan burung kan? Hufu sedang mengunyah sesuatu dengan bulu merah jambu. Amos menyesap kopinya. Maaf kalau itu mengganggumu. Hufu sangat pemilih. Dia hanya makan makanan dengan akhiran huruf O. Dorito, burrito, flamingo. Aku, apa tadi kau bilang? Carter, Sadie memperingatkan. Dia terlihat agak mual. Sepertinya dia sudah tahu arah pembicaraan ini. Jangan tanya. Oke, tidak jadi, kataku. Silahkan Carter, ambillah sendiri. Amos melambai ke arah makanan yang bertumpuk di atas meja prasmanan. Kemudian kita bisa memulai penjelasannya.
Aku tidak melihat seekor burung flamingo pun di atas meja prasmanan yang membuatku lega. Tetapi ada banyak makanan lainnya di sana. Aku mengambil beberapa panekuk dengan mentega dan sirup, beberapa lembar daging asap, serta segelas jus jeruk. Kemudian sudut mataku menangkap sebuah gerakan. Aku melirik ke kolam renang, sesuatu yang panjang dan pucat meluncur tepat di bawah permukaan air. Aku hampir menjatuhkan piringku. Apakah itu? Seekor buaya, kata Amos. Untuk keberuntungan, dia albino, tapi tolong jangan sebut-sebut itu, dia sensitif. Namanya Philip dari Makedonia, Sedi memberitahuku. Aku tidak yakin bagaimana Sedi bisa menghadapi hal itu dengan tenang, tapi aku merasa jika dia tak ketakutan maka seharusnya aku pun tidak. Itu nama yang panjang, kataku. Dia buaya yang panjang, sahut Sandy. Dan dia suka daging asap. Untuk membuktikannya, dia melempar sepotong daging asap melewati bahunya. Philip menerjang, keluar dari air dan melahap daging asap itu. Philip berwarna putih bersih dan warnanya berwarna merah muda. Perutnya sangat besar, mulutnya juga. Mungkin dia bisa melahap seekor babun. Dia tidak akan menyerang teman-temanku. Amos meyakinkanku. Pada masa lalu, kuil tidak akan sempurna tanpa sebuah danau yang penuh dengan buaya. Mereka adalah makhluk sihir yang kuat. Benar, kataku. Jadi babun, buaya, apa ada hewan lainnya yang belum kulihat? Amos berpikir sejenak. Yang kasat mata? Tidak, kurasa hanya itu. Aku duduk sejauh mungkin dari kolam. Muffin mengintari kakiku dan mendengkur. Kuharap dia cukup waras menjaga jarak dari buaya sihir bernama Philip. Jadi Amos, aku berkata sambil menggigit panekuk. Penjelasan. Iya, sahutnya. Dari mana sebaiknya? Aku mulai ceritaku. Ayah kami, saran Sedi. Apa yang terjadi kepadanya? Amos menarik napas panjang. Julius berusaha untuk memanggil seorang dewa. Sayangnya itu berhasil. Agak sulit menanggapi Amos dengan serius, karena dia bicara tentang memanggil dewa sambil mengoleskan mentega di atas sepotong bagel. Dewa tertentu? Tanyaku santai. Atau dia hanya memanggil dewa secara umum? Sedi menendangku di bawah meja. Dia cemberut, seolah percaya apa yang dia katakan Amos. Amos menggigit bagel. Ada banyak dewa-dewi Mesir, Carter, tapi ayahmu memanggil seorang dewa tertentu. Dia menatapku penuh arti. Osiris, aku ingat. Saat aku berdiri di depan batu Rosetta, dia berkata, Osiris, datanglah. Tapi kan Osiris hanya sebuah legenda. Ayah pasti sedang berpura-pura. Aku harap yang kau katakan itu benar. Amos memandang ke seberang Ghost River, ke arah bangunan pencakar langit Manhattan yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Orang-orang Mesir kuno bukanlah orang bodoh, Carter. Mereka membangun piramida. Mereka menciptakan negara besar yang pertama. Peradaban mereka bertahan ribuan tahun lamanya. Ya, kataku, dan sekarang mereka telah lenyap. Amos menggeleng. Sebuah warisan sekuat itu tidak akan lenyap. Dibanding orang-orang Mesir, orang-orang Yunani dan Romawi cuma bayi. Negara modern seperti Inggris dan Amerika hanya sekedipan mata. Akar peradaban paling tua, setidaknya untuk peradaban barat, adalah Mesir. Lihatlah gambar piramida pada uang dolar. Lihatlah monumen Washington, obelis terbesar di dunia. Kebudayaan Mesir masih sangat hidup dan juga, sayangnya, para dewanya. Ayolah, bantahku. Meskipun aku percaya ada hal nyata yang disebut sihir, mempercayai dewa-dewa kuno hidup di antara kita sangatlah berbeda. Kau bercanda kan? Namun ketika aku mengatakan itu, aku memikirkan manusia api di museum. Wajahnya berubah-ubah menjadi manusia dan binatang, dan patung Thoth. Bagaimana matanya mengikutiku. Carter, kata Amos. Orang-orang Mesir tidak bodoh untuk percaya kepada dewa-dewa hayalan. Makhluk-makhluk yang mereka deskripsikan dalam mitos mereka sangat-sangat nyata. Pada zaman dahulu, para pendeta Mesir akan memanggil dewa-dewi ini untuk menyatukan kekuatan mereka dan menampilkan hal-hal hebat. Itulah asal dari sekarang kita yang kita sebut sihir. Seperti banyak hal lain, sihir kali pertama ditemukan oleh orang-orang Mesir. Di setiap kuil ada cabang dari sekumpulan penyihir yang disebut Dewan Kehidupan. Para penyihir, mereka terkenal di seantero dunia di masa lampau. Dan kau adalah seorang penyihir Mesir? Amos mengangguk. Begitu juga ayahmu. Kau melihatnya sendiri tadi malam. Aku ragu-ragu. Sulit untuk menyangkal bahwa ayahku telah melakukan beberapa hal aneh di museum. Beberapa hal yang terlihat seperti sihir. Tapi dia seorang arkeolog, kataku berkeras. Itu adalah penyamarannya, kau pasti ingat. Dia mengkhususkan diri pada penerjemahan mantra-mantra kuno yang sangat sulit dimengerti. Kecuali kau adalah penyihir itu sendiri. Keluarga kita, keluarga Ken, telah menjadi bagian Dewan Kehidupan hampir sejak awal Dewan Kehidupan dibentuk. Dan keluarga ibumu hampir sama tuanya.
keluarga Faust. Aku mencoba untuk membayangkan nenek dan kakek Faust melakukan sihir, kecuali dengan menonton, menyihir TV, dan memegang kue termasuk sihir. Aku tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak mempraktekkan sihir selama bergenerasi-generasi. Amos mengakui. Tidak sampai ibumu datang. Tapi iya, keluarga Faust adalah garis keturunan yang sangat kuno. Sadie menggeleng tak percaya. Jadi sekarang ibuku juga seorang penyihir. Apakah kau bercanda? Tidak ada lelucon, janji Amos. Kalian berdua, kalian adalah keturunan dari dua keluarga kuno, yang keduanya punya sejarah panjang dan rumit dengan para dewa. Kalian adalah keturunan yang terkuat yang lahir sejak berabad-abad. Aku mencoba mencernanya. Pada saat itu aku tidak merasa kuat, aku merasa mual. Kau bilang orang tua kami diam-diam menyembah dewa-dewi berkepala binatang, tanyaku. Bukan menyembah, koreksi Amos. Pada akhir zaman kuno, orang-orang Mesir belajar bahwa dewa-dewi mereka bukan untuk disembah. Mereka makhluk-makhluk yang kuat, purba. Tapi mereka tidak ilahiyah dalam pengertian yang biasa dianggap orang sebagai Tuhan. Mereka adalah makhluk seperti manusia, hanya saja jauh lebih kuat. Kita bisa menghormati mereka, takut kepada mereka, menggunakan kekuatan mereka, atau bahkan melawan mereka untuk menjaga mereka tidak lepas kendali. Melawan dewa, potong Sadie. Terus menerus Amos meyakinkan dia. Tapi kami tidak menyembah mereka. Todd mengajari kami seperti itu. Aku menatap Sadie untuk meminta tolong. Pria tua ini pasti sudah gila. Namun Sadie kelihatan mempercayai kata-kata Amos. Jadi, kataku, kenapa ayah memecahkan batu Rosetta? Oh, aku yakin dia tidak bermaksud memecahkannya, kata Amos. Tuduhanmu pasti akan membuatnya ngeri. Faktanya, saudara-saudaraku di London telah memperbaiki kerusakan itu sekarang. Para kurator akan segera memeriksa tempat penyimpanan mereka dan mendapati bahwa batu Rosetta secara ajaib selamat dari ledakan. Tapi batu itu meledak menjadi jutaan keping, kataku. Bagaimana mereka bisa memperbaikinya? Amos mengambil sebuah piring dan menjatuhkannya ke lantai batu. Piring itu pun pecah seketika. Aku sengaja, kata Amos. Aku bisa saja melakukannya dengan sihir murhad, tapi melakukannya lebih baik dan lebih mudah begitu saja. Dan sekarang Amos mengepalkan tangannya. Menyetuk. Haibel. Sebuah simbol hieroglif biru terbentuk pada udara di atas kepalan tangannya. Potongan-potongan piring itu melayang ke tangannya dan bergabung seperti sebuah puzzle, dan pecahan terkecil pun ikut menempel di tempatnya semula. Amos meletakkan piringnya kembali yang telah sempurna ke atas meja. Hanya trik, ujarku. Aku berusaha untuk terdengar santai, tetapi aku sedang memikirkan semua hal yang aneh yang telah terjadi kepadaku dan ayahku selama bertahun-tahun. Seperti para pria yang bersenjata di Hotel Kairo yang tergantung dengan kaki di lampu hias. Apakah ayahku yang telah melakukannya dengan sihir? Beberapa mantra. Amos menuang susu di piring dan meletakkannya di lantai. Mufin datang menghabirinya. Bagaimanapun, ayahmu tidak akan merusak sebuah artefak dengan sengaja. Dia hanya tidak menyadari seberapa besar kekuatan yang terkandung di batu Rosetta. Kau lihat, saat peradaban Mesir memudar, sihirnya terkumpul dan terpusat ke dalam artefak-artefak yang tersisa. Sebagian besar tentu saja masih ada di Mesir, tetapi kau bisa menemukan beberapa di antaranya di hampir setiap museum besar. Seorang penyihir dapat menggunakan artefak sebagai titik fokus, melakukan mantra yang lebih kuat. Aku tidak mengerti, kataku. Amos merenangkan tangannya. Maafkan aku, Carter. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami sihir, dan aku mencoba untuk menjelaskan kepadamu hanya dengan satu pagi. Yang penting adalah, selama 6 tahun terakhir, ayahmu telah mencari cara untuk memanggil Osiris, dan tadi malam dia berpikir bahwa dia telah menemukan artefak yang tepat untuk melakukannya. Tunggu, kenapa dia menginginkan Osiris? Sadie menatapku dengan gundah. Carter, Osiris adalah penguasa orang-orang yang telah mati. Kemarin ayah bilang dia akan memperbaiki semuanya. Dia berbicara tentang ibu. Tiba-tiba pagi terasa lebih dingin. Api unggun berkedip-kedip karena ditiup api yang berasal dari sungai. Dia ingin membawa ibu kembali dari kematian, tapi itu gila. Amos terlihat sangsi. Mungkin itu hal yang berbahaya, tidak bijaksana, bodoh, tapi tidak gila. Ayahmu adalah penyihir yang sangat kuat. Kalau pada kenyataannya itu yang dicarinya, dia mungkin telah berhasil mendapatkannya menggunakan kekuatan Osiris, sang dewa. Aku menatap Sadie. Kau benar-benar mempercayai hal ini? Kau melihat keajaiban di museum, sang manusia api. Ayah memanggil sesuatu dari batu. Iya, kataku, sambil memikirkan mimpiku.
Tapi itu bukan Osiris kan? Bukan, kata Amos. Ayahmu mendapatkan lebih dari yang dia inginkan. Dia berhasil melepaskan jiwa Osiris. Bahkan kupikir dia berhasil bergabung dengan dewa. Bergabung dengan... Amos mengangkat tangannya. Pembicaraan panjang lainnya. Untuk sekarang, katakan saja, dia menarik kekuatan Osiris ke dalam dirinya. Tapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Karena menurut apa yang telah dikatakan Sadie kepadaku, kelihatannya Julius mengeluarkan 5 dewa dari batu Rosetta. 5 dewa yang semuanya terjebak bersama-sama. Aku melirik Sadie. Kau memberitahu dia semuanya? Dia akan membantu kita, Calder. Aku tidak siap mempercayai pria ini. Bahkan meskipun dia paman kami, tapi aku tidak punya banyak pilihan. Oke, kataku. Manusia api itu mengatakan sesuatu seperti kau melepaskan kelima-limanya. Apa maksudnya? Amos meneguk kopinya. Dari jauh wajahnya mengingatkanku kepada ayahku. Aku tidak ingin menakut-nakutimu. Terlambat, dewa-dewi Mesir sangat berbahaya. Selama kira-kira 2000 tahun terakhir, kami para penyihir telah menghabiskan banyak waktu untuk menyegel dan mengusir mereka setiap kali mereka muncul. Bahkan, hukum kami yang paling penting, yang dikeluarkan oleh ketua lektor Iskandar pada zaman Romawi, melarang kami untuk melepaskan cara dewa atau menggunakan kekuatan mereka. Ayahmu pernah melanggar hukum itu sebelumnya. Wajah Sadie memucat. Apa ini ada hubungannya dengan kematian ibuku di Cleopatra's Pillow di London? Semua ini berhubungan dengan kejadian itu, Sadie. Orang tua kalian, ya, mereka pikir mereka melakukan sesuatu yang baik. Mereka mengambil resiko yang mengerikan. Dan lewat ibumu lah bayarannya. Ayahmu menanggung kesalahan itu. Dia diasingkan. Aku pikir begitulah kau akan mengatakannya. Diusir. Dia terpaksa terus berpindah tempat karena dewan memantau kegiatannya. Mereka takut dia akan melanjutkan penelitiannya. Dan dia memang melanjutkannya. Aku ingat sewaktu ayah menoleh dari balik bahunya saat ia menyalin prasasti kuno atau membangunkanku pada pukul 3 pagi atau 4 pagi bahwa bersikeras sudah waktunya untuk berpindah hotel atau memperingatkanku untuk tidak melihat tas kerjanya dan tidak menyalin gambar-gambar tertentu lewat dinding di kuil tua. Seolah hidup kami bergantung pada hal itu. Itukah sebabnya kau tidak pernah datang? Tanya Sadie kepada Amos. Karena ayah diasingkan, dewan melarangku untuk menemuinya. Aku menyayangi Julius. Aku tersiksa karena terpaksa berjauhan dari saudaraku dan dari kalian anak-anak. Tapi aku tidak bisa menemui kalian sampai tadi malam ketika aku tidak punya pilihan selain mencoba untuk membantu Julius. Setelah terobsesi untuk mencari Osiris selama bertahun-tahun, dia begitu berduka karena apa yang terjadi kepada ibumu. Ketika aku tahu Julius akan melanggar hukum lagi, aku memperbaiki semuanya. Aku bertekad untuk menghentikannya. Pelanggaran kedua berarti hukuman mati. Sayangnya aku gagal. Aku seharusnya tahu bahwa dia terlalu keras kepala. Aku menatap piringku. Makananku sudah dingin. Muffin melompat ke atas meja dan menggosokkan kepalanya ke tanganku. Merasa aku tidak keberatan, dia mulai memakan daging asap di piringku. Semalam di museum, kataku. Si gadis berpisau, pria dengan janggut bercabang. Mereka penyihir juga dari Dewan Kehidupan. Ya, kata Amos, mengawasi ayahmu. Kau beruntung mereka membiarkanmu bebas. Gadis itu ingin membunuh kami. Aku teringat. Tapi pria berjanggut itu bilang belum saatnya. Mereka tidak membunuh kecuali benar-benar diperlukan, kata Amos. Mereka akan menunggu untuk melihat apakah kau adalah sebuah ancaman. Kenapa kami menjadi ancaman? Tanya Sadie. Kami hanya anak-anak. Pemanggilan itu bukan ide kami. Amos mendorong piringnya. Ada alasan kenapa kalian berdua dibesarkan secara terpisah. Karena keluarga Faust membawa ayah ke pengadilan, kataku belak-belakan. Dan ayah kalah. Lebih dari itu, Dewan bersikeras kalau kalian harus dipisahkan. Ayah kalian ingin merawat kalian berdua meskipun dia tahu betapa berbahayanya hal itu. Sadie nampak seperti habis dipukul di antara kedua matanya. Dia menginginkan itu, tentu saja. Tapi Dewan ikut campur dan memastikan kakek kalian mendapatkan hak asuhmu, Sadie. Kalau kau dan Calder dibesarkan bersama, kalian bisa menjadi sangat kuat. Mungkin kalian bisa merasakan perubahan hal itu selama hari-hari terakhir ini. Aku berpikir tentang lonjakan kekuatan yang kurasakan dan bagaimana Sadie tiba-tiba mahir membaca tulisan Mesir kuno. Lalu aku memikirkan sesuatu yang terjadi bahkan jauh sebelum itu. Ulang tahun ke-6mu, kataku kepada Sadie. Kue itu, katanya segera. Memori itu melintas di antara kami bagaikan percikan listrik. Pada pesta
Pada pesta ulang tahun ke-6 Sadie yang terakhir kami alami sebagai sebuah keluarga, Sadie dan aku berdebat hebat. Aku tidak ingat tentang apa. Kurasa aku ingin meniup lilin untuknya. Kami mulai berteriak. Dia menarik bajuku. Aku mendorongnya. Aku mengingat ayah bergegas menghampiri kami, mencoba untuk melerai. Tapi sebelum dia sampai, kue ulang tahun Sadie meledak. Lapisan gulanya menciprati dinding orang tua kami dan wajah teman-teman Sadie yang berumur 6 tahun. Ayah dan ibu memisahkan kami. Ayah menyuruhku untuk kembali ke kamarku. Setelah itu mereka mengatakan bahwa kami pasti tidak sengaja memukul kue pada saat kami berkelahi. Tapi aku tahu sebenarnya kami tidak begitu. Sesuatu yang aneh telah membuatnya meledak, seolah menanggapi kemarahan kami. Aku mengingat Sadie menangis dengan sepotong kue di dahinya. Lilin yang terbalik menempel di langit-langit yang dengan sumbu masih terbakar, dan seorang pengunjung dewasa, salah satu teman orang tuaku, kacamatanya terciprat lapisan gula putih. Aku menatap Amos. Itu kau berada di pesta, Sadie. Lapisan gula rasa Pamila, tenangnya, sangat lezat, tapi sejak saat itu semuanya jelas bahwa kalian akan sulit untuk dibesarkan di rumah yang sama. Jadi aku tergagap. Apa yang akan terjadi kepada kami sekarang? Aku tidak ingin mengakuinya, tapi aku tidak tahan memikirkan untuk berpisah dari Sadie lagi. Dia tidak begitu berguna, tetapi hanya dia yang kupunya. Kalian harus dilatih dengan baik, ujar Amos. Baik Dewan menyetujuinya atau tidak. Kenapa mereka tidak menyetujuinya? Tanyaku. Aku akan menjelaskan semuanya. Jangan khawatir, tapi kita harus memulai pelajaran kalian kalau kita ingin mendapatkan kesempatan untuk menemukan ayah kalian dan memperbaiki semuanya. Kalau kita tidak melakukannya, maka seluruh dunia ada dalam bahaya. Andai saja kita tahu di mana. Phoenix, ujarku langsung. Amos menatapku. Apa? Semalam aku baik, bukan mimpi. Tepatnya aku merasa bodoh, tapi aku menceritakan apa yang terjadi saat aku tidur. Menilai ekspresi Amos, ternyata berita itu lebih memburuk daripada yang kubayangkan. Kau yakin dia bilang ulang tahun? Tanyanya. Iya, tapi apa artinya? Dan tubuh perantara yang permanen, kata Amos. Dia belum memilikinya. Iya, itulah yang dikatakan makhluk berkaki ayam itu. Itu iblis, kata Amos. Antek kekacauan. Dan kalau iblis sudah datang ke dunia manusia, kita tidak punya banyak waktu. Ini buruk, sangat buruk. Kalau kau tinggal di Phoenix, kataku, Carter, musuh kita tidak akan berhenti di Phoenix. Kalau dia bertambah kuat dengan begitu cepat, apa yang dia katakan tentang badai? Lebih tepatnya, dia berkata, aku akan memanggil badai terbesar sepanjang masa. Amos meremut. Terakhir kali dia mengatakan itu, dia menciptakan gurun Sahara. Badai sebesar itu bisa menghancurkan Amerika Utara, menimbulkan energi kekacauan yang cukup untuk memberinya sebuah bentuk yang hampir tak terkalahkan. Apa yang kau katakan? Siapa orang ini? Amos mengabaikan pertanyaan itu. Yang lebih penting sekarang, kenapa kau tidak tidur dengan bantal itu? Aku mengangkat bahu. Bantal itu tidak nyaman. Aku menatap Sadie mencari dukungan. Kau juga tidak memakainya, kan? Sadie memutar bola matanya. Tentu saja aku memakainya. Bantal itu jelas ada di situ karena suatu alasan. Terkadang aku benar-benar benci adikku. Aduh, itu kakiku. Carter, kata Amos. Tidur itu berbahaya. Itu adalah pintu menuju Duat. Bagus, gerutu Sadie. Kata aneh lagi. Ya, maaf, kata Amos. Duat adalah dunia roh yang dan sihir. Duat adalah dunia yang berada di bawah dunia nyata, seperti lautan luas dengan banyak lapisan dan daerah. Semalam kita menyelam di bawah permukaannya untuk mencapai New York, karena perjalanan melalui Duat jauh lebih cepat. Carter, saat kau tidur, kesadaranmu juga menarungi alus yang lebih dangkal di Duat. Itu sebabnya kau bisa menyaksikan apa yang terjadi di Phoenix. Untungnya kau selamat dari pengalaman itu. Semakin dalam kau pergi ke Duat, semakin mengerikan hal-hal yang akan kau temui di sana, dan semakin sulit untuk kau kembali. Ada dunia yang seluruhnya dipenuhi oleh iblis, istana-istana di mana para dewa bersemayam dalam wujud asli mereka begitu kuat sehingga kehadiran mereka saja akan membakar manusia menjadi abu. Ada penjara yang menahan setan yang tidak bisa disebutkan, dan beberapa jurang yang begitu dalam dan kacau, dan para dewa pun tak berani menjelajahinya. Sekarang, pada saat kekuatanmu belum matang, kau tidak boleh tidur tanpa perlindungan, atau kau akan membuka diri terhadap serangan dari Duat atau perjalanan ke Duat yang tidak diinginkan. Bantal itu telah dimantrai untuk menjaga supaya kesadaranmu tetap berada di dalam tubuhmu. Maksudmu, aku benar-benar melakukan. Mulutku terasa seperti logam. Bisakah dia membunuhku?
Ekspresi Amos begitu menyedihkan. Kenyataan bahwa jiwamu dapat melakukan perjalanan seperti itu bisa berarti satu hal. Kau berkembang lebih cepat daripada yang kukira, lebih cepat daripada yang seharusnya. Kalau Sang Raja Merah sudah melihatmu, Sang Raja Merah, kata Sadie. Itukah si manusia api? Amos bangkit. Aku harus mencari tahu lebih banyak lagi. Kita tidak bisa menunggunya menemukanmu. Dan kalau dia melepaskan badai pada hari ulang tahunnya, pada puncak kekuasaan, maksudmu kau akan ke Phoenix? Aku nyaris tak bisa berkata-kata. Amos, manusia api itu mengalahkan ayah seakan-akan sihirnya lelucon. Sekarang dia menguasai para iblis. Dan dia semakin kuat dan kau akan terbunuh. Amos tersenyum masam. Seakan-akan dia sudah menimbang bahayanya dan tak perlu diingatkan lagi. Ekspresinya mengingatkanku kepada ayah. Jangan menilai pamanmu begitu cepat, Carter. Aku punya beberapa sihir sendiri. Selain itu, aku harus mengetahui apa yang sedang terjadi. Apakah kita memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayahmu dan menghentikan Sang Raja Merah? Aku akan bergegas dan berhati-hati. Tinggallah di sini. Muffin akan menjaga kalian. Aku mengejapkan mata. Kucing itu akan menjaga kami. Kau tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Di sini, bagaimana dengan pelatihan kami? Akan dilanjutkan ketika aku kembali. Amos berjanji. Amos, jangan khawatir. Rumah besar ini dilindungi. Jangan meninggalkan rumah ini. Jangan sampai tertipu dan membuka pintu untuk siapapun. Dan apapun yang terjadi, jangan masuk ke perpustakaan. Aku benar-benar melarangnya. Aku akan kembali ketika matahari terbenam. Sebelum kami bisa protes, Amos berjalan dengan tenang ke pinggir teras dan melompat. Tidak, teriak Sadie. Kami berlari ke pagar dan melihat ke bawah. Di bawah kami ada jurang setinggi 30 meter menuju Dristifer. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Amos. Dia lenyap begitu saja. Philip dari Makedonia mengelacikkan air di kolamnya. Muffin melompat ke pagar dan bersikeras agar kami membelainya. Kami sendirian di sebuah rumah besar yang ganjil dengan babun, buaya, dan kucing yang aneh. Dan kelihatannya seluruh dunia berada dalam bahaya. Aku menatap Sadie. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Dia menyilangkan lengannya. Sudah jelas kan? Kita akan menjelajahi perpustakaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.